Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Diayu Pratiwi, NIM 196100228. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah paper oleh Ahmadi, Hartono, dan Nika Nasih Binatari dengan judul Tinjauan Kasus Persamaan Panas Dimensi 1 secara Analitik. Di sini ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan, yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kajian teori, hasil dan pembahasan, serta penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang. Persamaan diferensial merupakan salah satu topik dalam matematika yang cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut. Hal ini karena banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial. Secara umum, persamaan diferensial ini dibedakan menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Dalam proses pemodelan matematika, banyak ditemukan kasus dalam bentuk persamaan diferensial parsial. Di antaranya, pada pemodelan persamaan panas, persamaan gelombang, persamaan Laplace, dan persamaan telegraf. Nah, pada penelitian ini, bentuk persamaan diferensial parsial yang akan dikaji adalah persamaan panas. Untuk memperoleh solusi khusus dari suatu persamaan panas diperlukan adanya nilai awal dan syarat batas, di mana terdapat 3 syarat batas untuk memperoleh solusi secara khususnya, yaitu syarat batas Dirichlet, syarat batas Neumann, dan syarat batas Robin, atau yang biasanya dikenal dengan syarat batas campuran. Jadi pada paper ini akan dibahas persamaan panas dimensi 1 secara matematis dan diberikan implementasi secara real dengan ketiga syarat batas yang berbeda tadi. Dengan menggunakan metode separasi variabel, di mana metode separasi variabel ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mentransformasikan suatu persamaan diferensial parsial ke dalam persamaan diferensial biasa dengan cara memisahkan solusi persamaan diferensial parsial menjadi fungsi-fungsi yang memuat satu variabel. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam rumusan masalah dan tujuan, di mana rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana model persamaan panas dimensi 1, yang kedua, bagaimana solusi analitik dari kasus persamaan panas dimensi 1 dengan syarat batas Dirichlet, Neumann, dan Robin. Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut, tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui model persamaan panas dimensi 1. Yang kedua, untuk mengetahui solusi analitik dari kasus persamaan panas dimensi 1 dengan syarat batas Dirichlet, Neumann, dan Robin. Selanjutnya kita masuk ke dalam kajian teori. Yang pertama adalah persamaan diferensial parsial, di mana persamaan diferensial itu sendiri merupakan persamaan yang berkaitan dengan turunan suatu fungsi atau memuat suku-suku dari fungsi tersebut dan turunannya. Persamaan diferensial, menurut Paubach bebasnya dibagi menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Nah, di sini persamaan diferensial parsial itu merupakan persamaan diferensial yang memiliki dua atau lebih variabel terikat, dengan operator diferensialnya adalah do. Selanjutnya adalah persamaan panas, di mana persamaan panas ini disebut juga sebagai persamaan difusi, yaitu persamaan diferensial berjenis parabolik yang terbentuk karena adanya proses perpindahan panas, dengan persamaan umumnya adalah UT sama dengan K UXX. Selanjutnya kita masuk ke dalam masalah syarat batas, di mana masalah syarat batas merupakan terapan dari ilmu-ilmu matematika, yaitu kalkulus dan persamaan diferensial biasa dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperoleh solusi khusus dari suatu persamaan, maka diperlukan adanya syarat batas, di mana syarat batas adalah suatu syarat atau kondisi yang harus dipenuhi pada batas-batas domain terkait dengan ruang. Terdapat 3 syarat batas agar diperoleh solusi secara khusus, yaitu syarat batas Dirichlet, syarat batas Neumann, dan syarat batas Robin. Selanjutnya adalah metode yang dipilih, yaitu metode separasi variabel, di mana
metode separasi variabel atau biasanya disebut dengan pemisahan variabel ataupun dikenal juga dengan sebutan metode Fourier merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa dan parsial. Metode ini memungkinkan penulisan ulang persamaan agar setiap variabel berada di sisi yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Dalam menyelesaikan permasalahan persamaan panas dalam penelitian ini, digunakan metode separasi variabel dengan syarat batas Dirichlet, Neumann, dan Robin. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam hasil dan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam proses pemodelan persamaan panas dimensi 1, maka akan diambil potongan batang logam tipis seperti pada gambar 1 yang sudah tertera di layar. Nah, dalam proses pemodelan ini, kita membutuhkan asumsi-asumsi yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, aliran panas yang mengalir pada batang logam hanya mengalir dari suhu yang lebih tinggi, menyebabkan suhu yang lebih rendah. Dan ini sejalan dengan arah sumbu X positif. Yang kedua, semua permukaan batang logam terisolasi atau dengan kata lain, tidak ada aliran panas yang mengalir di seluruh permukaan batang logam. Selanjutnya, tidak ada aliran panas yang dihasilkan pada batang logam. Dan yang keempat, bahan metal yang digunakan adalah logam yang homogen. Kemudian yang kelima, potongan luas penampang yang sama. Dan yang terakhir, panas jenis dan konduksi termal pada bahan logam dianggap konstan. Perhatikan pada gambar 1 tersebut, batang logam tersebut mempunyai panjang L. Nah, selanjutnya dari panjang tersebut akan dipartisi sebesar delta X. Lalu kita pilih subpartisi, yaitu X1, XI hingga XI plus delta X. Pada interval XI hingga XI plus delta X tersebut akan dipartisi lagi sebesar delta X dengan titik-titik partisinya, yaitu XI sama dengan S0 kurang dari S1 kurang dari S2 sampai kurang dari Sn plus 1 sama dengan XI plus delta X. Nah, selanjutnya kita misalkan bahwa QT merupakan jumlahan panas saat T pada interval XI hingga XI plus delta X, dan M adalah massa batang logam pada interval SI hingga SI plus 1. Kemudian C merupakan kalor jenis dan US, T merupakan suhu pada posisi S saat waktu T. Apabila SI bintang itu merupakan anggota dari interval SI, SI plus 1, maka USI bintang, T itu merupakan perubahan suhu pada interval SI sampai SI plus 1. Sehingga kita peroleh QT aproksimasi dari sigma I sama dengan 1 hingga N plus 1 dari M CU SI bintang, T. Karena M itu adalah Rho kali V, yaitu Rho kali A kali delta S, maka persamaan satu tersebut dapat kita tuliskan kembali menjadi QT aproksimasi dari sigma I sama dengan 1 hingga N plus 1 dari Rho A CU SI bintang, T kali delta S. Nah, selanjutnya apabila kita ambil nilai limitnya mendekati 0, maka persamaan 2 menjadi persamaan 3 yang tertera pada layar. Menurut definisi integral tentu, maka persamaan 3 tersebut akan menjadi persamaan 4 seperti pada layar. Selanjutnya, diasumsikan pada persamaan 4 tersebut merupakan fungsi kontinu atas S pada interval XI, XI plus delta X. Menurut teorema nilai rata-rata integral yang mengatakan bahwa terdapat epsilon di mana itu merupakan anggota XI, XI plus delta X, sedemikian sehingga persamaan 4 menjadi persamaan 5 seperti pada layar. Selanjutnya akan ditinjau perambatan panas pada batang logam apabila terjadi perbedaan suhu. Pada gambar 1 tersebut, perambatan panas pada batang logam terdapat perbedaan suhu di antara kedua sisi, yaitu U1 dan U2, dengan U1 itu lebih besar daripada U2.
Menurut hasil percobaan yang dilakukan oleh Voigt, maka kecepatan arus pada penampang melintang saat posisi XI adalah pada persamaan 6. Demikian pula untuk kecepatan arus panas pada bagian penampang melintang saat posisi XI plus delta X, yaitu pada persamaan 7. Nah, dari persamaan 6 dan 7 tersebut, maka perbedaan kecepatan arus panas yang mengalir pada penampang di posisi XI dan posisi XI plus delta X adalah pada persamaan 8. Berdasarkan hukum Fick bahwa perbedaan kecepatan arus panas akan sebanding dengan gradien konsentrasi jumlahan perambatan panas. Sehingga dari persamaan 5 dan 8, kita peroleh persamaan 9. Nah, dengan A kuadrat itu merupakan difusi termal. Persamaan 9 tersebut kemudian disebut dengan persamaan panas dimensi 1. Selanjutnya akan dibahas tentang beberapa kasus persamaan panas dimensi 1 dengan nilai awal dan syarat batas yang berbeda. Yang pertama yaitu masalah nilai awal dan syarat batas Dirichlet pada persamaan panas dimensi 1. Jadi di situ ada gambar 2 yang merupakan terdapat lilin dan batang logam homogen dengan panjang L. Kemudian lilin tersebut diletakkan di bawah batang logam tepat di tengah-tengahnya. Nah, kemudian diberikan benda yang bersifat isolator yang diletakkan di kedua ujung batang logam tersebut. Dalam hal ini, isolator tersebut berfungsi untuk mempertahankan suhu di kedua ujung logam, yaitu 0 derajat. Setelah itu, lilin tersebut dinyalakan dalam beberapa waktu dan kemudian dimatikan. Selanjutnya akan ditentukan distribusi panas pada ilustrasi gambar 2 tersebut dengan persamaan yang diberikan yaitu pada persamaan 10, di mana untuk setiap T-nya itu positif, dengan nilai awal UX0 sama dengan XL min X, di mana X-nya itu 0 sampai L, dan syarat batas U0,T sama dengan UL,T sama dengan 0 untuk setiap T-nya itu positif. Selanjutnya, permasalahan pada persamaan 10 dengan nilai awal pada persamaan 11 dan syarat batas pada persamaan 12 akan diselesaikan dengan menggunakan metode separasi variabel dan diambil konstanta pemisah minus lambda, sehingga diperoleh T aksen T per alfa kuadrat T sama dengan X double aksen X per XX sama dengan minus lambda. Apabila persamaan tersebut diselesaikan, maka akan diperoleh solusi pada persamaan 13. Kemudian akan dilakukan simulasi perambatan panas pada batang logam yang telah dipanasi. Jika diambil panjang batang logam sebesar L sama dengan Pi sama dengan X dari 0 hingga 3,14, maka dalam kasus ini akan diamati perambatan panas selama 2 satuan waktu, sehingga diperoleh domain T dari 0 hingga 2. Oleh karena itu, persamaan 13 tersebut dapat kita tulis menjadi persamaan 14. Di mana untuk T-nya itu dari 0 hingga 2 dan X-nya itu dari 0 hingga 3,14. Selanjutnya, persamaan tersebut diplot dengan menggunakan software Octave dan diperoleh gambar seperti yang tertera pada layar. Nah, kita lihat pada gambar tersebut, terlihat bahwa suhu pada posisi X sama dengan 0 dan X sama dengan V saat waktu T sama dengan 0 selalu 0 derajat. Hal ini dikarenakan suhu di kedua ujungnya tersebut dipertahankan sebesar 0 derajat. Namun, suhu pada posisi X sama dengan Pi per 2 saat T sama dengan 0 paling tinggi dibandingkan posisi yang lain. Hal ini karena pada posisi X sama dengan Pi per 2 itu merupakan pusat sumber panas pada batang logam. Suhu pada posisi X sama dengan Pi per 2 akan turun seiring dengan berjalannya waktu hingga diperoleh suhunya menuju 0. Selanjutnya kita akan membahas masalah nilai awal dan syarat batas Neumann pada persamaan panas dimensi 1. Perhatikan pada gambar 4 tersebut, di situ ada lilin dan batang logam homogen dengan panjang L. Nah, kemudian lilin tersebut diletakkan tepat di bawah posisi X sama dengan L. Kemudian lilin dinyalakan selama beberapa waktu dan setelah itu dimatikan.
Dalam hal ini, perubahan suhu di antara kedua ujung batang logam dipertahankan 0 derajat. Selanjutnya akan ditentukan distribusi panas pada ilustrasi gambar 4 tersebut dengan persamaan yang diberikan sama dengan persamaan 10 tadi. Namun dengan nilai awal yaitu pada persamaan 15 dan syarat batas pada persamaan 16, di mana untuk setiap T-nya itu positif. Apabila persamaan 10 tadi dengan nilai awal pada persamaan 15 dan syarat batas pada persamaan 16 kita selesaikan dengan menggunakan metode separasi variabel dan diambil konstanta pemisah minus lambda, sehingga kita peroleh T aksen T per alfa kuadrat T fungsi terhadap T sama dengan X aksen kuadrat terhadap X per X fungsi terhadap X sama dengan minus lambda. Jika persamaan ini kita selesaikan, maka kita peroleh solusinya pada persamaan 17. Selanjutnya akan kita lakukan simulasi perambatan panas pada batang logam yang telah dipanasi. Jika kita ambil panjang batang logam tersebut sebesar L sama dengan 1 satuan panjang, maka kita peroleh domain X itu dari 0 hingga 1. Dalam kasus ini akan diamati perabatan panas selama satu satuan waktu, sehingga kita peroleh domain T dari 0 hingga 1. Oleh karena itu, persamaan 17 tadi akan menjadi persamaan 18, di mana untuk T dari 0 hingga 1 dan X dari 0 hingga 1. Selanjutnya, apabila kita plot persamaan tersebut ke dalam software Octave, maka kita peroleh seperti pada gambar yang tertera pada layar. Nah, kita lihat pada gambar tersebut terlihat bahwa pada saat waktu T-nya sama dengan 0, maka dan pada posisi X-nya sama dengan 1, maka suhunya paling tinggi dan dibandingkan dengan posisi yang lain. Hal ini terjadi karena sumber panas terletak pada posisi X sama dengan 1. Sedangkan untuk posisi X kurang dari 1, suhunya akan kurang dari 1 derajat. Proses perambatan panas dari X sama dengan 1 sampai dengan X sama dengan 0 pada saat T sama dengan 0 itu berupa kurva U X, 0 sama dengan X, yang dalam hal ini merupakan nilai awal. Nah, akibat dari sumber panas yang terletak pada posisi X sama dengan 1, sehingga suhu yang di posisi X sama dengan 0 mengalami kenaikan untuk beberapa saat menuju 0,5 derajat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke masalah nilai awal dan syarat batas Robin pada persamaan panas dimensi 1. Perhatikan pada gambar 6 tersebut. Nah, di situ ada lilin dan sebuah batang logam homogen dengan panjangnya L. Kemudian lilin tersebut diletakkan di bawah batang logam tepat di tengah-tengahnya. Setelah itu lilin tersebut dinyalakan untuk beberapa waktu dan kemudian dimatikan. Nah, dalam hal ini perubahan suhu pada posisi X sama dengan 0 dipertahankan pada 0 derajat dan suhu pada posisi X sama dengan L dipertahankan 0 derajat juga. Untuk mempertahankan suhunya agar tetap 0 derajat, maka akan digunakan bahan yang bersifat isolator. Selanjutnya akan ditentukan distribusi panas pada ilustrasi gambar 6 tersebut dengan persamaan yang diberikan pada persamaan 10 tadi juga. Namun di sini dengan nilai awal pada persamaan 19 dan syarat batas pada persamaan 20, di mana untuk setiap T-nya itu positif. Permasalahan pada persamaan 10 tadi dengan nilai awal pada persamaan 19 dan syarat batas pada persamaan 20 akan kita selesaikan dengan menggunakan metode separasi variabel sama seperti sebelum-sebelumnya, dan kita ambil konstanta pemisahan minus lambda sehingga diperoleh hasil tersebut. Nah, apabila persamaan ini kita selesaikan, maka diperoleh solusi untuk UX, T-nya itu pada persamaan 21. Selanjutnya akan dilakukan simulasi perambatan panas pada batang logam yang telah dipanasi. Jika diambil batang logam sebesar L sama dengan 1 satuan panjang, maka kita peroleh domain X dari 0 hingga 1. Dalam kasus ini akan diamati perambatan panas selama 1 satuan waktu, sehingga kita peroleh domain T dari 0 hingga 1. Oleh karena itu, persamaan 21 itu akan menjadi persamaan 22, di mana untuk T-nya itu dari 0 hingga 1 dan X-nya itu dari 0 hingga 1.
Nah, selanjutnya untuk persamaan tersebut kita plot menggunakan software Octave dan diperoleh hasil yang seperti pada gambar tersebut. Nah, berdasarkan pada gambar tersebut diketahui bahwa suhu yang berada pada titik tengah batang logam untuk T sama dengan 0 paling panas dibandingkan dengan posisi yang lain. Hal tersebut karena pada posisi tersebut merupakan suhu pada posisi X sama dengan setengah turun seiring dengan berjalannya waktu. Sedangkan untuk T sama dengan 0, suhu pada posisi X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 itu adalah 0 derajat. Hal ini sesuai dengan nilai awal pada persamaan 19 tadi. Nah, akibat dari pemberian panas tepat di titik tengah dari batang logam tersebut, sehingga panas akan merambat menuju kedua ujung batang logam. Oleh karena itu, suhu pada posisi X sama dengan 0 dari yang awalnya 0, maka akan naik untuk beberapa waktu. Setelah itu turun hingga suhunya konstan menuju 0 derajat. Namun pada posisi X sama dengan 1 dan saat T sama dengan 0, suhunya 0 derajat. Akan tetap 0 derajat. Hal ini karena adanya isolator di posisi X sama dengan 1. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bagian penutup. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah yang pertama, model persamaan panas dimensi 1 adalah dou x, T per dou x sama dengan A kuadrat dou kuadrat U xt per dou x kuadrat. Selanjutnya diperoleh solusi persamaan panas dimensi 1 dengan nilai awal Ux, 0 sama dengan X dikali L min X, di mana X-nya itu dari 0 hingga L dengan syarat batas Dirichlet adalah seperti yang sudah tertera pada layar. Nah, kemudian untuk yang kedua, solusi persamaan panas dimensi 1 dengan nilai awal Ux, 0 sama dengan X dan syarat batas Newman adalah seperti yang sudah tertera pada layar. Nah, selanjutnya untuk solusi persamaan panas dimensi 1 dengan nilai awal Ux, 0 sama dengan X dikali L min X, di mana X itu dari 0 hingga L dan syarat batas Robin adalah seperti yang sudah tertera pada layar, di mana Bn-nya itu juga sudah tertera pada layar. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan maupun perbuatan ataupun semacamnya, karena di sini saya juga masih belajar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.